Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sel darah putih. Kelompok 5 terdiri dari Della Mutiara Andini, saya sendiri, Triananda Berlianti, Muhammad Safruddin Kamrullah, Yusi Arinda Putri Suriah, dan Dimas Satrio Putra E. Mari kita mulai. Jadi, tubuh kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena sistem pertahanannya yang dapat diandalkan. Yap, betul sekali. Sistem imun kita suatu sistem pertahanan yang dapat menangkal infeksi dan penjajahan dari luar tubuh, bekerja tanpa henti untuk memastikan kesehatan kita tidak terganggu. Tanpa mereka, nyawa kita akan selalu terancam di saat terpapar sesuatu yang asing. Tapi, apakah kalian tahu apa saja sel darah putih atau leukosit yang merupakan bagian dari sistem tersebut? Pertama, coba kita lihat organ-organ yang terlibat dalam sistem ini. Terdapat 8 yang akan kita bahas, yaitu adenoid, pembuluh darah, sumsum tulang, kelenjar getah bening, pembuluh limfa, timus, dan amandel. Adenoid suatu kelenjar yang berlokasi di bagian atas di dalam mulut kita, yang bertanggung jawab dalam memproduksi sel darah putih atau antibodi yang akan mengecil seiring waktu dan menghilang saat kita sudah dewasa. Sama dengan timus yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan pematangan sel-sel imun yang juga menghilang setelah pubertas. Berikutnya, sumsum tulang, satu jaringan yang ditemukan di rongga-rongga tulang yang memproduksi antibodi. Lalu ada kelenjar getah bening, suatu organ yang terletak di beberapa lokasi di seluruh tubuh, seperti ketiak, supra, dan infraklavicular, dan lain-lainnya. Organ ini membantu menyaring satu cairan yang disebut getah bening, yang berisi sel darah putih. Mereka sering terhubung oleh pembuluh limfa. Lalu ada yang namanya limfa, tempat di mana sel darah putih tersimpan. Ada juga yang namanya amandel, yang bertugas menjebak kuman yang kadang kita hirup dan mengeluarkan antibodi untuk melawan kuman-kuman tersebut. Sedangkan untuk pembuluh darah, ya sesuai tebakan kalian, dia berfungsi sebagai jalur untuk sel darah putih berkeliling ke seluruh tubuh. Setelah mengetahui organ yang terlibat dalam sistem imun kita, coba kita lihat macam-macam selnya. Sel-sel darah putih ini dibagi menjadi dua grup, yaitu granulosit dan agranulosit. Pertama, untuk kelompok granulosit terdapat basofil yang akan aktif pada reaksi alergi. Saat terinfeksi, sel ini akan mengeluarkan suatu zat kimia bernama histamin. Suatu marker untuk reaksi alergi, histamin juga membantu dalam vasodilatasi agar pembuluh darah dapat berdilatasasi dan memudahkan sel darah putih keluar dari pembuluh untuk membantu melawan infeksi. Baik, selanjutnya ada eosinofil yang terlibat terhadap kekebalan terhadap parasit. Yang ketiga dan terakhir dalam kelompok ini, neutrofil dibagi menjadi dua, yaitu neutrofil batang dan segmen. Mereka bertugas sebagai garis pertahanan pertama dalam melawan infeksi akut bakteri atau jamur. Berikutnya, di dalam kelompok agranulosit terdapat limfosit dan monosit. Limfosit ini mempunyai sel tipe B dan T. Sel T akan menstimulasi sel B untuk bekerja atau secara langsung melawan infeksi seperti jamur, virus, dan bakteri. Sel B akan fokus dalam membuat protein bernama antibodi yang akan bertarung melawan infeksi. Sedangkan pada saat infeksi, monosit akan bergerak keluar dari pembuluh darah dan berkembang menjadi sel yang bernama makrofag yang akan menelan seluruh benda asing dan menghancurkannya di dalam. Kira-kira begitulah struktur dari sel darah putih, bagian dari sistem imun tubuh kita dalam menjaga kesehatan, melawan benda-benda asing yang berusaha masuk. Tanpa mereka, benda-benda asing tersebut akan masuk dan tanpa terdeteksi, dan menyebar, lalu tumbuh dan dapat berakibat fatal. Walaupun dalam beberapa infeksi dibutuhkan beberapa hari bagi tubuh kita untuk membuat cukup banyak sel yang bertugas melawan benda-benda asing ini, maka dari itu beberapa gejala dapat timbul sementara. Bagaimana menurut kalian? Bukankah sistem pertahanan tubuh kita ini hebat? Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan tentang sel darah putih. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru terkait peran penting sel darah putih dalam tubuh kita. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.